Selamat malam semuanya, pembaca IP. Kembali lagi di Baca Buku Bareng Indo Progress episode 10. Kali ini tetap bersama saya, Filza dan juga Daniel. Kebetulan nih lagi kurang sehat ya, jadi suaranya agak-agak serak-serak gimana gitu. Tapi ya semoga terus berjalan lancar ya. Dan di episode 10 ini kita akan membahas lagi, membaca bareng lagi buku Saku Indo Progress. Kali ini yang ini ya, judulnya Nabi dan Proletariat, memahami Islam fundamentalis dari perspektif kiri, tulisannya Chris Harman, yang diberikan kata pengantar oleh editor Indo Progress juga, Ikra, kawan Ikra, dan diterjemahkan oleh saya sendiri, ya, self appreciation ya, dan diedit oleh kawan Windu, dan dibaca oleh kawan Daniel. Jadi dari kita untuk kita oleh kita ya. Ya, dan kenapa kita memilih membaca buku Saku edisi ini? Karena kan kebetulan ya kita lagi di bulan Ramadan, jadi sekalian aja kita bahas gimana sih Islam gitu ya, posisi Islam dalam kaitannya dengan gerakan sosial di dunia selama ini gitu ya, dan sejarahnya itu seperti apa gitu. Nah, aku mau nanya dulu ke kamu nih, Nil. Sebenarnya kan judulnya Nabi dan Proletariat ya, tapi aku di dalamnya tuh kok nggak menemukan sebenarnya Nabi sendiri itu posisi exactnya tuh gimana sih terhadap proletariat. Kalau aku nggak menemukan itu, yang aku temukan itu adalah justru sejarah Islamisme, gerakan-gerakan Islamis gitu, Islamisme di beberapa negara gitu. Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih, jangan-jangan aku yang kelewat gitu, ada nggak sih posisi yang exact gitu, Nabi dan proletariat tuh di mana, apa nggak ada jangan-jangan gitu, yang secara persis Betul, gitu. betul. Emang cuma disebut sedikit sekali ya, dan itu juga nggak berkaitan langsung dengan posisi atau hubungannya dengan kelas proletar, tetapi dengan bagaimana perkembangan sejarah Islam mula-mula Hmm. ketika yang memunculkan kelompok Sunni dan Syiah itu kan masih awal sekali, dan bisa dibilang eh, yang dibahas malah lebih banyak soal fenomena-fenomena abad ke-20 ya. Iya, itu maksudnya. Iya, iya, benar-benar. Dan apa namanya, kalau bisa ditanya setelah baca buku Saku ini, jadi sebenarnya Islam itu gimana gitu ya? Ya jawabannya di dalam buku Saku ini dibilang bahwa Islam itu yang nggak homogen kan kayak gitu ya. Jadi ada beragam aliran, ada beragam tafsir di dalamnya, dan salah satu dan hal itu juga yang menyebabkan munculnya Islamisme, gerakan Islamis gitu yang juga coraknya tuh beragam gitu di berbagai negara. Nah, di buku ini tuh ada negara apa aja? Ada negara Mesir yang jadi studi kasus ya. Negara Mesir, terus Aljazair, Iran, Iya. Sudan, sama Afghanistan ya, kalau nggak salah. Ya, ada 5 itu ya. Nah, kita akan bahas mungkin secara garis besar aja, tapi ada satu pernyataan yang menarik nih di dalam buku ini. Nah, dan aku mau minta tanggapan dari kamu juga sebagai seorang teolog Kristen ya, bukan bukan apa namanya, bukan teolog Islam gitu, tapi kita saling sharing lah gitu. Jadi dalam buku ini tuh ada pernyataan yang menarik ya, tentang dualisme Islam. Jadi Islam itu dikenal, gerakan Islam itu dikenal sebagai gerakan yang mengakomodir dua kelas sosial yang berlawanan gitu ya. Jadi kelas pekerja diakomodir, kemudian kelas yang pemilik modal pun diakomodir gitu, dan vanguard dari Islamisme sendiri itu disebutkan oleh Chris Harman itu adalah kelas menengah gitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya konsep umat gitu kan. Nah, itu mengakomodir semua kelas sosial gitu. Nah, menurut Chris Harman ini tuh jadinya membuat corak Islamisme itu di teologinya itu cenderung tidak mengenal perjuangan kelas gitu. Nah, karena aku sendiri tidak mendalami soal teologi Islam, sebagai orang Islam aku tidak mendalami bagaimana sih gitu ya. Jadi aku lebih banyak mendalami yang lain ya justru. Nah, kalau di menurut kamu sendiri, teologi Kristen, atau mungkin di teologi pembebasan gitu, itu sebenarnya gimana sih posisi perjuangan kelas? Tapi sebelum ke yang lain-lain, karena ini yang bikin paling penasaran soalnya. Nanti kita bahas yang lain-lain secara lebih runut lah. Tapi ini yang bikin penasaran dulu. Gimana sih posisi perjuangan kelas di dalam teologi pembebasan atau teologi Kristen? Dan kalau kamu tahu tentang yang teologi Islam juga boleh share. Mm-mm. Waduh, mesti hati-hati juga ya kalau ngomong ya, nanti salah-salah dianggap penistaan.
Iya benar, harus hati-hati. Kalau nggak tahu kita bilang nggak tahu aja. Iya. Iya. Cuma dari pengalamanku berinteraksi dengan teman-teman Muslim ya, jadi sejauh yang aku tahu dari teman-teman itu ada konsep mustadafin ya. Yap, betul. Iya, jadi Betul, betul. memang nggak spesifik kelas proletar begitu dan di zaman awal Islam juga kan belum ada kelas proletar modern ya, seperti yang baru berkembang di dalam moda produksi kapitalisme. Ya, tetapi ini yang kelihatannya sering digunakan untuk apa dalam teologi pembebasan dalam tradisi Islam sendiri begitu. Dan aku beberapa kali melihat sih ayat-ayatnya cukup jelas ya di situ bahwa apa katanya apa akan diwariskan bagi itu orang-orang kaum mustadafin dan mereka yang akan mewarisi bumi dan mereka harus merebut itu sendiri begitu. Nah, kalau di dalam tradisi Kristen, di dalam tradisi teologi pembebasan juga uh, uh, perjuangan kelas itu diakui. Cuma kalau kita menilik basisnya sendiri, sama seperti tadi Islam ya, di zaman awalnya kan belum ada kelas proletariat modern karena belum ada kapitalisme. Sama demikian juga di dalam tradisi Kristen ya, di dalam Alkitab sendiri kan belum ada proletariat modern karena belum ada kapitalisme. Ya Islam aja belum, apalagi Kristen kan, Kristen abad pertama Masehi. Iya. Eh, jadi kalau di dalam tradisi teologi pembebasan tuh yang digunakan adalah istilahnya kaum miskin ya. Jadi kaum miskin Hmm. dan tertindas. Jadi itu yang selalu sering disebutkan the poor and the oppressed. Apa mereka punya prinsip preferential option for the poor and the oppressed, keberpihakan pada yang miskin dan tertindas. Tapi kan masalahnya ini juga nggak jelas Iya. bagi kita ya yang belajar Marxisme. Nah, itu kan juga nggak jelas siapa kaum miskin ini kalau sekarang apa kaum lumpen proletariat yang justru sangat rentan digunakan oleh kelompok-kelompok kanan gitu atau siapa gitu. Nah, tetapi kalau di dalam tradisi Marxis sendiri mereka kan banyak juga ya. Khususnya kalau yang klasik itu ada Rosa Luxemburg, Karl Kautsky sama Friedrich Engels itu yang berteori tentang kekristenan mula-mula itu seperti apa. Nah, mereka itu bisa melihat bahwa kekristenan mula-mula pada awalnya itu juga dicirikan oleh semangat pertentangan kelas. Ya, itu menurut mereka sih. Iya, iya. Iya, karena Ya. itu pertanyaan yang paling menarik ya menurutku, karena ketika kita membaca sejarah gerakan-gerakan Islamis di berbagai negara itu, yang jadi kunci adalah di situ gitu. Apa namanya? Ketika melihat menganalisis masyarakat itu seperti apa dan kemudian membentuk corak gerakan-gerakan mereka itu seperti apa gitu. Dan aku teringat satu ayat Al-Qur'an sih, wah tumben ya. Nah, Jadi ya, ya. alhamdulillah aku pernah mendengar gitu ya, yang tentang perjuangan kelas ini mungkin ada di surat yang berbunyi tentang bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mengubahnya gitu. Ya mungkin itu Hmm. ya bisa ditafsirkan. Nanti kita apa namanya bisa bisa mungkin kalau ada Gus Roy atau Gus Fayat yang bisa menerjemahkan itu secara lebih saintifik ya, maksudnya ilmu mereka kan punya ilmunya, mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Tapi setauku itu juga. Dan kemudian apa namanya, karena tadi ya, karena Islam itu ada konsep tadi umat tadi kan, dan dia cenderung mengakomodir beragam kelas kan, kemudian ketika dalam apa, melakukan pergerakan pun corak gerakannya itu juga dipengaruhi oleh analisis itu gitu. Dan di sini Chris Harman bilang bahwa kemunculan gerakan-gerakan Islamis tahun 70-an, tahun 80-an itu kan kebanyakan dipengaruhi oleh adanya kontradiksi di dalam kapitalisme itu sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya mereka apa, gerakan-gerakan Islamis ini tidak sepenuhnya apa ya, mengkritisi apa, kapitalisme itu sendiri di jantungnya gitu, tapi lebih kepada kebanyakan itu mengkritik penyebab dari apa, krisis tersebut adalah apa namanya, hilangnya moral-moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islami kayak gitu kan. Dan disinilah memang apa namanya, pada akhirnya gerakan Islamis ini justru memusuhi
gerakan kiri kebanyakan gitu kan di beberapa negara, ada dijelaskan di dalam buku ini detail-detailnya ya. Dan kemudian juga seringkali gerakan kiri itu menganggap gerakan Islamis itu apa namanya, Fasis. antara fasis atau reaksioner kayak gitulah ya. Dan apa namanya, menurut Chris Harman sebaiknya kita terhadap gerakan Islamis itu apa apa bahasa dia tuh, Islamis sometimes, state never ya kalau nggak salah ya gitu. Iya. Jadi harus kita kalau mau beraliansi atau beroposisi dengan gerakan Islamis itu terkadang gitu ya, lihat situasinya kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri, menurut kamu ya, selain itu apalagi sih yang perlu di-highlight dari buku Saku ini? Iya, kalau buat aku sendiri sih menarik ya, banyak hal yang baru buat aku dari buku ini. Apalagi aku selama ini kurang familiar ya, kurang mengamati lah sama pergerakan-pergerakan Islam yang ada. Jadi ya tentu aja di Indonesia pasti lihat ya ada fenomena seperti PKS gitu yang sejak Ya. reformasi itu berkembang terus begitu. Lalu kemudian ada juga fenomena 212 gitu yang dalam beberapa tahun terakhir ini terus vokal begitu, dan apalagi baru aja bikin partai umat. Nah, namanya umat kan? Iya, iya. Namanya umat Nanti kan ya kita masuk partai. ke sana ya. Iya. Nah, jadi relevan banget, dan ternyata kalau mau lebih memahami gerakan-gerakan ini kan kita bisa membandingkan itu dengan perkembangan-perkembangan di abad ke-20 yang diceritakan dalam buku ini, yang di Mesir lah Ikhwanul Muslimin, lalu di Iran lah dengan Khomeini, dan di beberapa wilayah yang lainnya. Eh, Nah, tapi seperti biasa, kalau sebagai Marxis ya, penulisnya kan Marxis ya, Chris Herman ya. Yep. Dia pasti nggak Dia mau anggota membaca partai apa? Anggota partai buruh ya, kalau nggak salah. Socialist Workers Socialist Worker Party, Party. SWP. Nah, Chris Herman kan sebagai seorang Marxis, dia nggak mau membaca Islam secara ideasional ya, atau secara idealis ya. Dalam arti, oh ini cuma ajaran dari masa lalu yang terbelakang, reaksioner, patriarkal, dan lain sebagainya gitu. Tapi melihat bahwa agama itu berkembang dalam sejarah gitu, dan penafsiran apa yang berkembang di dalam periode waktu tertentu itu dipengaruhi oleh dinamika-dinamika historis yang tidak terlepas dari moda produksi dominan hari ini, yaitu kapitalisme. Dan ya kita bisa melihat di situ kenapa sampai muncul gerakan-gerakan Islam gitu yang besar begitu, yaitu nggak bisa dipisahkan dari perkembangan-perkembangan kapitalisme yang mendesak wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan Islam punya akar yang kuat di sana gitu. Nah, yang menarik kan lalu dia memetakan itu seperti yang kamu ceritakan itu kan, basis kelas sosialnya itu apa sebetulnya Islam ini. Dia kan memetakan ada 4 ya biasanya ya. Yang pertama Yep. dari kelas penguasa tradisional, jadi orang orang kaya lama. Orang kaya lamanya kan itu menggunakan Islam untuk mempertahankan posisi mereka kan dalam masyarakat. Eh, Lalu kemudian orang kaya baru yang mencari legitimasi, eh, nilai-nilai yang legitimasi posisinya yang baru. Tapi masalahnya kelompok-kelompok dua ini nggak bisa berkembang jauh. Oke, mereka bisa membayar, bisa berinvestasi untuk mengembangkan keagamaan yang tertentu, tetapi terbatas karena jumlahnya sedikit. Nah, yang ketiga kelas bawah. Nah, ini yang bisa paling progresif sebetulnya kan, kelas buruh dan petani. Ini yang mana mereka juga kebanyakan mereka di dunia ketiga kan, jadi banyak tertindas oleh kapitalisme global. Nah, ini bisa sangat berterima. Tapi ya itu seperti biasa, kaum buruh dan tani sendiri itu susah mengembangkan mengembangkan apa ya istilahnya ya, tradisi pemikiran atau susah berkembang lebih jauh begitulah. Nah, yang bisa ya kelas menengah ini, makanya mereka banyak berkembang di kampus-kampus. Nah, ini
ini penting banget buatku dan relevan banget kan, karena aku nggak tahu ya apa ini juga yang terjadi di Indonesia ya. Iya, exactly. Itu yang terjadi di Ya, Indonesia. Jadi itu yang terjadi di berbeda, Indonesia. iya berbeda dengan kamu. Kalau aku sendiri memang sudah terpapar oleh gerakan Islamis justru sejak SMP nih. Jadi Iya. di Indonesia ini enggak sih, aku nggak bisa bilang Indonesia, tapi di kota-kota besar di Indonesia lah ya, sebagian besar gitu, organisasi-organisasi rohani Islam misalnya gitu, rohis-rohis itu banyak terpengaruh oleh gerakan-gerakan Islamis ini gitu. Kalau di sekolahku dulu kental sekali pengaruh Ikhwanul Muslimin gitu, karena sejak SMP itu aku sudah kenal tuh dengan Hasan Albana gitu ya, terus Said Kutub, bahkan aku ada bukunya, buku apa, kitabnya Said Kutub itu aku punya. Jadi emang udah terpapar gitu, dan benar sekali apa, yang seperti yang disebutkan Chris Harman dalam buku saku ini ya, bahwa yang diperangi adalah segala yang asing gitu nih. Jadi apa, imperialisme itu dipahami adalah ya semua yang dari asing, dari barat gitu ya, itu adalah yang perlu diperangi gitu. Makanya waktu SMP tuh aku mulai mengenal tuh yang namanya istilah-istilah Ghazul Fikri gitu-gitu, apa, perang pemikiran gitu. Jadi bagaimana apa, nilai-nilai Islam itu sudah terkooptasi lah dengan pemikiran-pemikiran barat gitu. Nah, kemudian, nah ini yang juga apa, di masa kuliahku gitu ya, aku baru menyadari gitu bahwa oh kenapa pada akhirnya aku berbelok ke kiri gitu ya, karena tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahanku nih soal sebenarnya yang kita bela itu siapa gitu. Karena kalau di tradisi rohisku itu ya, yang dibela itu ya siapa gitu, masih banyak pertanyaan gitu. Orang Islam aja pokoknya gitu. Tapi kan sebenarnya orang Islam ini juga beragam banget gitu ya, bahkan apa, pengalamanku waktu dulu pertama kali misalnya menduduki pabrik itu dengan kawan-kawan buruh, itu yang pemilik pabriknya itu adalah seorang yang berjilbab gitu. Jadi kayaknya nggak pas gitu. Nah itulah yang membuat aku justru jadi berbelok ke kiri gitu. Jadi oh sepertinya analisis Marxis yang lebih bisa menjawab kayak gitu. Tapi memang apa, soal terpapar atau enggak tuh memang aku udah terpapar dari SMP sini soal apa, soal gerakan Islamis. Dan bahkan kalau dulu itu poster-poster Ayatullah Khomeini itu sangat wajar terlihat di kamar-kamar omku, tanteku gitu, yang dulu mereka mahasiswa, aku masih SD misalnya kayak gitu. Mereka tuh memajang poster-poster Khomeini gitu. Kalau enggak Said Kutub misalnya kayak gitu. Jadi itu sangat sangat familiar. Cuma waktu itu kan aku belum mengerti ya, ini tuh sebenarnya pemikirannya seperti apa, dan ini baru pas kuliah aja baru ngerti gitu. Oh, ternyata pemikirannya seperti ini kayak gitu sih. Jadi benar gitu. Jadi ada pengaruhnya banget sih ke Indonesia gitu. Hmm. Nah, ini menarik ya karena yang apa penjelasannya Chris Harman ini bahwa ini berkembang paling banyak tuh justru di kelas menengah, khususnya mereka tuh Yep. semua semua ya, baik yang di Aljazair, yang di Mesir Mesir. itu banyak banyak dari kampus-kampus begitu. Nah, karena kelas menengah ini pertama mereka punya daya ya, punya kemampuan untuk berkembang gitu. Tapi di sisi lain problemnya adalah pertama mereka nggak bisa melakukan pukulan telak terhadap kekuasaan negara karena tidak berhasil menjangkau agen-agen yang sentral posisinya, kelas yang sentral posisinya untuk melakukan revolusi. Ya, kita tahu bersama dalam Marxis, yaitu adalah kelas proletariat modern ya. Di mana ya kalau mahasiswa-mahasiswa intelektual mau demo, mau apa, ya ya nggak apa-apa, hidup bisa terus berlanjut begitu kan. Itu sama Ya. kayak gerakan 68 di Prancis kan, Paris ya. mahasiswa-mahasiswa yang demo semua di kampus-kampus. Tapi kan hidup tetap jalan seperti biasa gitu. Yep. Kalau kalau buruh yang mogok kerja berhenti, nah itu baru pusing kapitalis. Yang kedua adalah karena basisnya yang kelas menengah ini dia lalu jadi ambivalen ya, di dalam posisi-posisi tertentu dalam sejarah. Aku lupa yang mana tuh, entah yang di Mesir atau Aljazair atau apa, tapi dia entah lalu berkoalisi dengan kelas penguasa ya, Mesir lalu kayaknya. dan dengan itu nantinya dia malah memukul gerakan kiri ya, jadi kehilangan aspek progresifnya. Eh,
Iya, itu atau ya itu dengan bahasa umat ini jadi rancu ya. Ya karena Iya, yang dibela ini umat seperti seperti yang kamu bilang. Jadi apa istilah umat ini yang tidak jelas eh, demarkasi kelasnya ini yang menimbulkan problematis dan itu yang disoroti betul di dalam buku ini. Gimana iya, menurutmu? iya. Benar-benar karena multitafsir itu kan konsep umat ini kan karena misalnya kalau di Aljazair mereka berhasil menarik apa ya menarik hati kaum miskin gitu ya tapi kemudian berkembang jadinya apa namanya tidak lagi apa ya, tidak lagi benar-benar bercorak untuk benar-benar membela kepentingan kaum miskin misalnya kayak gitu. Dan begitu pula di negara-negara lainnya dan memang multitafsir ini yang memang jadi benar kata kamu, benar jadi benar-benar sorotan dari Chris Harman di sini gitu. Dan selain itu kalau aku sih melihat lagi tuh tentang apa namanya koalisi antara gerakan-gerakan Islamis ini dengan penguasa gitu, dengan kelas penguasa gitu. Karena tujuan mereka kan adalah ingin mengubah nilai-nilai masyarakat ya menjadi lebih Islami gitu, maka mereka tidak masalah tuh berkoalisi dengan negara misalnya gitu selama misalnya syariah atau nilai-nilai yang Islami itu bisa diberlakukan kan seperti itu. Nah, ada pembahasan yang menarik di sini tuh misalnya tentang di Aljazair ya lewat PIS itu yang menang di pemilu lokal di sana gitu dan kemudian tapi dikudeta sama militer misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan kelihatan bahwa sebenarnya gerakan-gerakan Islamis ini tuh bukan gerakan-gerakan yang tidak bisa diperhitungkan juga secara politik, tapi mereka memang memobilisasi dukungan juga gitu. Nah, kalau di negara kayak Iran gitu ini beda lagi. Kalau di negara-negara yang tadi empat lainnya itu kan kemunculan gerakan Islamis ini karena adanya kontradiksi dalam kapitalisme gitu ya. Tapi kalau di Iran kan karena adanya perlawanan terhadap rezim Syah gitu kan, rezim otoriter di sana gitu dan perang terhadap gerakan kiri di sana juga sangat kental sekali ya gitu. Bahkan jadi corak yang sangat khusus gitu ya kalau di Iran gitu bahwa kiri itu dianggap sebagai imperialis gitu karena nggak Islam kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih ngelihat ya di Indonesia ini tuh gabungan dari semuanya gitu loh Nil. Kayak ada pengaruh dari Mesir, ada pengaruh dari Iran, ada pengaruh dari mana-mana gitu di gerakan Islamis di Indonesia gitu. Nah, kalau kamu sendiri melihatnya gimana Nil tentang gerakan Islamis di Indonesia? Pendapatmu? Wah, aku nggak bisa apa namanya memetakan sejernih kamu ya kalau untuk di Indonesia ya. Tetapi mungkin yang menarik di sini ini juga yang makin menjadi jelas bagiku ya. Eh, Chris Harman di sini menyoroti fenomena bahwa gerakan-gerakan Islam ini hampir semuanya itu berciri anti imperialisme Amerika gitu. Iya, Ya. betul betul. Jadi makanya nggak heran ya kalau kita nggak susah ya menemukan itu di lingkungan Muslim ya. Tetapi Yep. menurutku salah satu poin pentingnya Chris Harman di sini adalah anti imperialisme Amerika itu aja nggak cukup gitu. Yep. Itu Betul. mesti dijabarkan kembali anti imperialisme Amerika karena apa dan apanya yang diantiin begitu. Yep, Eh, betul. dan solusinya apa begitu? Karena eh, yang disebut di sini adalah anti imperialisme itu biasanya menjadi anti imperialisme budaya gitu. Yep, exactly. Jadi apapun yang berasal dari Amerika, film-film, lalu juga apa produk-produk, komoditas, merek-merek, kemudian apa pemikiran-pemikiran, buku-buku, atau mungkin bahkan bahasa gitu ya, bahasa bahasa Inggris atau agama dari Amerika begitu, imperialisme budaya begitu. Nah, tentu saja sebagai dalam analisis Marxis lain gitu kan. Imperialisme Yep. Amerika itu ya terutama imperialisme dalam bentuk penindasan sosial ekonomi melalui relasi sosial produksi yang ada gitu. Dan Iya. Chris Harman menurutku bagus sekali mengingatkan di sini pentingnya untuk melihat bahwa slogan-slogan anti imperialisme Amerika ini yang sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok ini
yang bahkan seringkali lebih daripada kelompok kiri atau Marxis sendiri, itu malah kadang-kadang justru menjadi eh, kedok yang mengalihkan fokus rakyat dari kontradiksi internal di dalam negara itu Ya. sendiri. Jadi bagaimana kelas penguasa di negara mereka sebetulnya menikmati posisi mereka di dalam relasi sosial produksi yang ada gitu. Jadi mereka itu Iya, benar. ada kelas penguasa yang masih mengambil keuntungan dari kapitalisme global, dari posisi mereka dalam kapitalisme global, tetapi ya itu Islami kan gitu kan. ya, sementara Iya. retorika anti imperialisme Amerika tuh terus dikumandangkan gitu. Gimana menurutmu? Iya benar Neil. Jadi karena yang dikritik adalah imperialisme budaya, akhirnya juga hal yang sering kali dilupakan adalah ya jadi yang sebenarnya imperialis itu yang hilang gitu. Jadi misalnya, oh ya asal pakai kerudung, asal pakai jubah gitu, asal terlihat Islami, ya meskipun dia kapitalis berarti dia Islam. Nah itu kan yang sebenarnya jadi problem gitu karena yang dimasalahkan itu kan bukan bukan tampilan ya, tapi relasi sosial dia dengan di masyarakat itu seperti apa gitu ya. Tadi seperti yang ilustrasi aku bilang di awal gitu, waktu aku terlibat di pendudukan pabrik gitu, pengusahanya itu seorang yang berkerudung nih, yang Hmm, menindas buru-buru perempuan yang berkerudung juga gitu. Jadi sesama perempuan berkerudung gitu. Tapi beda kelas sosial. Nah itu yang sebenarnya jadi seringkali dilupakan gitu karena yang dilihat kan hanya tampilan-tampilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap Islami kayak gitu sih. Jadi benar banget sih dan pada akhirnya juga seringkali aku tuh dulu inget ada majalah ya satu majalah, aku nggak tahu boleh bisa nyebut ini atau enggak, tapi ada satu majalah yang memang pada waktu aku masih kecil ya SMP gitu, yang kampanye terhadap tadi yang seperti yang kamu bilang ya, kampanye terhadap anti imperialisme Amerika itu lebih kepada jangan minum Coca-Cola misalnya gitu, terus jangan nonton film-film yang diproduksi oleh Amerika gitu, alasannya ya karena Amerika ini kan sekutunya Israel gitu dan dia menindas saudara-saudara kita yang ada di Palestina kayak gitu. Nah, ya soal Zionisme di Israel, ya later aku tahu kan bahwa ya aku mendukung perjuangan pembebasan rakyat Palestina gitu. Tapi di dalam analisisnya ketika itu based on agama gitu loh Neil. Jadi analisisnya itu bukan berdasarkan analisis misalnya pendudukan wilayah gitu, penjajahan atau okupasi wilayah gitu bukan, tapi berdasarkan agama kayak gitu. Jadi ini memang sangat kental sekali sih dikampanyekan, bener yang tadi kamu bilang gitu. Nah kemudian soal yang sesama gerakan Islami sendiri saling um, saling berbeda corak gitu ya. Tadi kalau misalnya kalau kita lihat di Iran itu kan mereka mengkritik rezim Syah di Iran gitu, dan kemudian kalau di di Mesir dan di Sudan tuh banyak pengaruh dari Ikhwanul Muslimin misalnya kayak gitu. Nah, aku sendiri sangat senang ya dengan pengantar yang diberikan oleh Ikra di pengantarnya itu tentang sedikit menyinggung tentang Islamisme di Indonesia yang sebenarnya cenderung kurang meletakkan analisis ekonomi politik dan juga cenderung ahistoris gitu, karena Ikra menyebutkan di sini ya tentang Haji Misbah misalnya, tentang syarikat Islam ya pada waktu itu yang kemudian bertransformasi menjadi ISDV dan lain-lain gitu. Jadi itu yang menarik gitu, bahwa dalam sejarahnya di Indonesia itu juga gerakan Islam atau Islamis di Indonesia itu juga pernah punya hubungan yang erat dengan gerakan kiri kayak gitu. Jadi itu juga yang bikin aku seneng sih. Maksudnya baca pengantar Ikra itu jadi mengingatkan kembali, oh iya ya gitu. Ada beda ya antara Islam-Islam yang dulu zaman-zaman sebelum Orde Baru gitu dengan setelah Orde Baru yang ada Ichmi dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? bet- betul banget. Makanya penting banget menurutku itu mengangkat terus ya tradisi-tradisi itu. Aku mengapresiasi banget ada kawan-kawan yang bikin islambergerak.com itu dengan Ya, dari penggunaan namanya aja itu udah sebuah statement yang luar biasa.
menurutku. Ya, jadi Betul, mencoba betul. menghidupkan kembali tradisi yang unik di Indonesia di masa lalu ya. Dan aku kaget ya karena aku kan ikut kelas Indo Progress yang dipimpin Gus Roy juga ya, yang Islam dan Oh, Marxisme, yang bulan April kemarin ya? pengalaman Indonesia. Aku kan ikut juga. Aku juga terkejut itu karena aku di kelas itu aku tanya, aku penasaran kan kalau Islam-Islam kiri di Indonesia itu ya, Haji Misbah lah, terus ada juga yang lain-lain itu. Aku tanya mereka anti Kristen nggak? Nah, soalnya kan apa namanya? Menurutku itu bisa menggoda sekali kan, eh, Belanda, lalu negara-negara kolonial itu kan negara-negara Kristen banget waktu itu. Ternyata enggak ya, kalau kata Gus Dur ya. Aku pertamanya ya agak-agak beneran apa enggak. Tapi di makalah yang beliau bikin, ternyata aku lihat ada kutipannya dari Haji Misbah ya. Ternyata enggak loh. Pembaruan yang dia cita-citakan tuh pembaruan yang merangkul semua bangsa, semua ras, semua agama. Jadi Islam yang inklusif dan juga progresif revolusioner. itu Wih, itu alhamdulillah, itu amin ya. itu menurutku tradisi yang apa yang luar biasa dan itu ada dalam sejarah Indonesia di masa lalu itu yang menurutku Betul, eh, penting sekali untuk terus diangkat. betul, betul. Jadi penting banget ya untuk tidak menjadi ahistoris ya, karena sebenarnya untuk merujuk sejarah di negara kita sendiri aja udah ada gitu kan. Dan emang kalau, oh ini aku jadi berbicara agama lagi ya, semoga bener nih. Kan tahu aku tuh memang Islam itu kan adalah rahmatan lil alamin Nil. Jadi dia adalah rahmat bagi semesta alam gitu, bagi semesta gitu. Jadi semestanya itu siapa ya? Kalau menurut aku semestanya adalah ya kita semua, the 99% ini dan juga apa namanya alam raya gitu. Jadi seharusnya mungkin Islam dipahami seperti itu gitu. Nah hanya saja kan apa karena Islam itu tidak homogen tadi ya, jadi banyak banget tafsir dan memang upaya-upaya seperti kayak apa yang dilakukan oleh Islam bergerak itu juga memang sangat perlu diapresiasi ya karena itu mengingatkan juga sekaligus mengingatkan juga kembali bahwa ada kok di masa lalu tradisi-tradisi Islam yang progresif revolusioner membela kelas kerja dan ya Dan rakyat kerja inklusif. gitu ya dan inklusif benar benar. Nah terus apa nih menurut kamu nih yang menarik lagi? Kalau tadi soal imperialisme budaya ya, itu makanya menurutku perlu hati-hati banget itu imperialisme anti anti Barat gitu misalnya ya. Lah kalau anti Barat perlu dikategorikan lagi tuh anti apanya dan karena apa? Karena ya Marx dan Engels juga dari Barat gitu kan. Yep. Iya. Iya, iya. Dan emang apa yang santer memang kan ini based on pengalamanku aja ya. Jadi kalau waktu dulu aku masih kecil itu yang di anti yang populer ya, yang diantikan itu adalah produk-produk budayanya nih. Jadi misalnya apa namanya? Makanya ada tadi istilah Gozul Fikri itu kan perang pemikiran itu. Jadi misalnya apa musik-musiknya atau kemudian film-filmnya juga terus ya pemikiran-pemikirannya secara umum kayak gitu itu sih yang lebih waktu itu di apa ya disosialisasikan gitu aku mendapat paparan itu sih sebenarnya gitu karena meskipun aku apa di Rohis gitu ya tapi aku nggak pernah benci sama orang Barat maksudnya nggak pernah punya kebencian itu sama orang Kristen apa nggak pernah secara personal ya aku nggak pernah punya kayak gitu karena mungkin di sekolahku juga sahabat-sahabatku orang-orang Kristen gitu kan orang Katolik jadi nggak alhamdulillah nggak terpapar apa kebencian terhadap agama lain atau apa gitu nggak ada sih gitu cuma Nggak emang boleh perlu dilihat lebih lanjut sih soal itu. nggak boleh nonton Netflix ya kalau anti Barat. Bukan nggak boleh ya tapi kayak sebisa mungkin lebih baik mendengarkan misalnya nasyid gitu untuk musik misalnya gitu ya lebih baik mendengarkan nasyid atau kalau menonton film ya film-film yang Islami gitu jadi misalnya aktornya itu atau aktrisnya itu berjilbab misalnya kayak gitu jadi kayak dulu ada seperti itu dan apa
itu cukup masif ya, cukup mengingat aku juga di Rohis dari SMP sampai kuliah semester 1, jadi aku masih. Oke, cukup berbicara tentang pengalaman saya ya. Iya, silakan Nil. Boleh, boleh Iya, silakan. menurutku satu poin penting yang menurutku menarik ya, kalau tadi banyak kritik-kritik dari Chris Harman, tapi juga yang menurutku penting untuk di-highlight di sini bagian dari kata pengantarnya Ikra ya. Eh, Ya, ya bagaimana eh, kelompok kiri sendiri menurut Ikra di situ itu sering memunggungi pemeluk agama gitu. ya, Nah, iya padahal benar banget. Ya, padahal justru agama itu banyak berterimanya di antara kelompok-kelompok yang justru mau dirangkul sama kelompok-kelompok kiri gitu, yaitu di ya, kelas-kelas betul. pekerja dan tertindas. Karena ya kalau kita justru pakai analisisnya Marx kan justru orang-orang yang paling butuh agama itu adalah orang-orang yang seperti ini gitu, yang dalam kehidupan Ya, kesehariannya itu udah betul-betul terinjak-injak dan ya sulit, betul. nggak ada harapan lagi seolah-olah di dunia, sehingga apa imajinasi-imajinasi religiusnya berkembang begitu. Nah Iya, ini menurut satu benar. poin penting yang perlu di highlight ya, dan apa namanya, ya memunculkan itu pentingnya mendiskusikan isu-isu tentang gerakan kiri, tafsir Marxisme dan agama itu. Iya, betul banget. Iya, dan di sini kan Ikra juga menjelaskan tentang bahwa pengorganisiran massa gitu dan juga demokratisasi pengetahuan agama dan sains emansipator itu jadi kunci gitu ketika kita melihat hubungan antara gerakan kiri dan apa namanya Islamis ini gitu. Jadi apa namanya kita tidak bisa memunggungi agama sebagai gerakan kiri gitu ya, tapi juga perlu melihatnya itu dalam kacamata yang lebih apa namanya strategis gitu. Dan ini kan diungkapkan juga ya oleh Chris Harman kalau nggak salah di chapter berapa ya, tentang strategi dan bahwa strategi dan tujuan berjuang itu yang sebenarnya jadi dari kaum Islamis ya, strategi dan tujuan berjuang dari kaum Islamis sendiri yang sebenarnya jadi seringkali dan tanda kutip tuh menghalangi kaum kiri untuk kemudian bekerja bersama gitu dalam mengorganisir misalnya kelas-kelas rakyat-rakyat pekerja kayak gitu sih. Jadi benar banget, dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan usaha-usaha untuk apa me, menghadirkan analisis tentang ya, masyarakat di Indonesia sebagian besar kan juga memang masyarakat yang beragama gitu ya. Jadi itu nggak bisa dinafikan gitu kan. Nah, itu kan udah ada juga usaha-usaha untuk itu kan di beberapa organisasi. Termasuk yang diinisiasi oleh Gus Roy itu kan yang FNKSDA, kemudian ada FIP juga macam-macam kan. Jadi sebenarnya udah lumayan banyak sih usaha-usaha kayak gitu. Cuma memang karena tadi ya Islam itu tidak homogen, jadi mungkin masih panjang lah gitu karena tafsir pun kan juga banyak ya, beragam banget kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku pendapatku. Apalagi ya yang Tapi perlu di-highlight? tapi menarik menurutku memang Islam itu ya, untuk aku yang dari tradisi Kristen, ya memang kan kalau kita menggunakan analisis Marxis kan ya memang perkembangan agama dalam suatu fase tertentu itu kan nggak bisa dipengaruhi dari dinamika historis dan posisi kelas sosial yang terlibat ya. Tetapi secara umum menurutku Islam itu eh, kayak udah alami banget untuk jadi politis gitu. Hmm, hmm. Ini juga yang aku Kenapa tuh? diskusikan ini juga yang aku diskusikan di kelasnya Gus Roy ya. Aku nanya, apakah memang Hmm, kan Islam itu berkembang di abad ke-7 dari tradisi akar Yudaisme dan Kristen ya, yang nggak tahu memang seperti itu apa enggak kalau menurut klaim Islam sendiri. Tetapi aku bertanya apakah memang ada otokritik dari segi itu di dalam tradisi Islam sendiri di abad ke-7 terhadap Yudaisme dan kekristenan gitu. Nah itu sih kalau kalau menurut Gus Roy, nah nggak tahu lagi. Kalau menurut Gus Roy sih memang ada itu kritiknya. Kalau
kalau Yahudi itu dianggap terlalu formal, Hmm. kalau kekristenan tuh dianggap terlalu apa ya, rahmani atau apa ya, rahmani maksudnya Hmm. terlalu itu mengampuni begitu. Hmm. Nah, kalau kalau Islam mau mau lain lagi gitu, gitu, gitu. Ya, aku baru tahu juga ini. Oh gitu. Ya itu katanya Iya, Gus Roy sih. aku baru tahu juga sih sebenarnya. Tapi kalau sepengajianku ya, sepanjang aku mengaji dengan mereka yang Islamis-Islamis gitu ya, kalau untuk mengakui bahwa ada apa tradisi Judaisme dan juga kekristenan ya tentu saja tidak nih ya, setauku ya. Jadi ya, jadi justru ini setauku ya, jangan ini yang lebih ahli tentunya bukan aku, ada yang lain, tapi sepengetahuanku seperti itu gitu. Bahwa justru Judaisme dan kekristenan itu adalah Islam itu datang untuk mengubah itu apa? Untuk Ya, menghapuskan itu membenarkan. gimana ya? Oh iya, Iya iya iya. kayak ya ajaran yang benar tuh ya Islam kayak gitu yang aku tahu kayak gitu. Jadi kalau Judaisme dan kekristenan itu kita nggak ada hubungan lah kayak gitu. Tapi kan kalau kita itu yang aku tahu selama aku mengaji dengan sebelum mengaji dengan Gus Roy ya, tapi setelah mengaji dengan Gus Roy tentu sudah berbeda ya. Jadi setahuku seperti itu, dan misalnya salah ya mohon maaf lahir batin kalau misalnya salah kayak gitu. Jadi apa namanya, makanya bisa dilihat juga tadi statement kamu ya, Islam otomatis gerakan politik sebenarnya itu menarik banget karena apa namanya, aku sendiri melihat hal yang sama sebenarnya. Jadi waktu sejak SMP itu ya aku melihat ya di mana Rohis ini banyak dipengaruhi oleh Ikhwan Muslimin dari Mesir gitu ya. Itu sangat kental sekali nuansa untuk apa sejak SMP itu mengkritisi pendudukan Israel di Palestina misalnya kayak gitu. Masih SMP padahal gitu ya. Jadi apa namanya? Menurutku sih memang apa itu adalah apa ya? Politik itu adalah satu hal yang tidak ditabukan lah di dalam gerakan Islamis gitu. Jadi memang memang apa ya? Memang mereka percaya bahwa pada saat itu gitu ya waktu aku di Rohis itu mereka percaya bahwa ya jalan lewat politik itu adalah jalan untuk menegakkan nilai-nilai Islam lah kayak gitu. Jadi aku setuju dengan kamu benar tadi apa ya inherently gitu dia politik to some extent ya memang kayak gitu. Cuma aku nggak tahu perkembangan terkininya ya kayak gitu sih. Satu lagi, satu lagi. Boleh boleh banyak juga boleh. Iya. Nah, nah ini waktu fenomena sejak 212 kemudian. Nah, ini kita ke Indonesia kontemporer sekarang. Iya ya Dua ini satu penting banget dua, soalnya relevansinya kan. iya, 212. Terus waktu pemerintah mau pemilu, itu pemilu yang terakhir itu Jokowi atau Prabowo. Nah, Prabowonya merapat ke 212. Ya meskipun akhirnya Jokowi juga nempel ke 212 gitu kan. Iya. Ya paling paling nggak beberapa tokohnya gitulah. Nah, aku ingat waktu itu tuh dalam sebuah diskusi di LBH Jakarta, aku nonton siarannya atau YouTube-nya, itu ada eh, satu orang aktivis kiri yang udah senior juga ya, Daru ya, yang Hmm. berteori di situ katanya kalau dalam tradisi kiri itu kalau memang belum bisa ngerebut kekuasaan, mesti beraliansi dengan faksi yang paling progresif dari kekuatan yang ada untuk memukul yang paling reaksioner. Hmm. Jadi artinya kan mesti mendukung Jokowi supaya bisa memukul atau membendung PKS gitu kan. Hmm. Nah, teorinya dia begitu. Dia mengutip Lenin di situ. Nggak tahu kutipannya dari mana sumbernya juga. Tapi tapi mengutip Lenin. Nah, eh kalau di bukunya Chris Harman ini dia nggak setuju sama teori kayak gitu. Iya benar benar ya, ya. Iya, di bukunya Di, Chris di Harman ini chapter dia yang dia nggak setuju. Jadi justru selalu kaum kiri kalau menurutnya Chris Harman di sini selalu harus melawan negara atau penguasa yep. yang ada dan sesekali mungkin harus beraliansi dengan
yang Islami. Nah, itu jadi Iya, yang lebih tadi di pusing. awal kan? Iya, nah itu jadi Iya, lebih pusing lagi. Jadi lebih pusing lagi. Kalau kalau dalam kasus itu dulu gimana tuh jadinya? iya. Tapi kan Chris Harman bilangnya Islami sometimes kan? Tergantung konteksnya. Jadi kalau dirasa enggak ya nggak usah kan kayak gitu. Islami sometimes, state never kan kalau kata dia kan, kata Chris Harman Iya, iya. Tapi kuncinya. Iya, sometimes-nya itu, iya benar. Tricky ya. sometimes-nya itu, iya tricky. Iya, Nah, tricky, itu tricky, menarik, benar-benar benar. menarik itu menurutku. Iya. Mungkin Karena ini kan kali ya, waktu itu, apa namanya? karena waktu itu di kalangan kiri kan menarik juga ya, selain ada orang-orang yang oke, kita berkoalisi sama yang sekuler, yang neoliberal dulu, yang bineka tapi neolib, buat memukul dulu ini yang Oh reaksioner. iya, familiar ya. eh tapi di sisi lain ada juga yang aduh udahlah, pokoknya bukan Jokowi gitu kan. Jadi waktu Iya, waktu iya demo benar-benar. yang nolak nolak hasil pemilu itu yang sampai malam sampai Hmm. apa, waktu itu kan aku dengar cerita dari teman, katanya ada yang ikut dari aktivis kiri, katanya ya Oh udahlah, banyak itu. pokoknya pokoknya bukan Jokowi gitu. Iya iya banyak-banyak. Mantan aktivis kiri mungkin ya. Oh gitu. Kayak nggak sepakat gitu dibilang aktivis kiri. Iya. Ya, Iya itu iya menarik benar-benar. menurutmu. Gimana menurutmu, Phil? Iya benar banget. Jadi 2019 kemarin tuh memang apa ya, lab sosial yang juga lumayan besar ya untuk kita bahas gitu ya. Apa namanya, banyak banget problem-problemnya gitu. Soal yang 212 ini kan dulu ada juga apa namanya, kampanye atau apa ya, narasi yang mengemuka juga gitu. Misalnya kalau dari apa, dari yang lebih familiar itu dari kelompok-kelompok minoritas lah gitu ya, agama, minoritas agama gitu, misalnya jangan pilih Prabowo nanti Islam yang berkuasa, apa nanti orang Kristen nggak bisa apa beribadah atau apa kayak gitulah. Jadi ada narasi-narasi kayak gitu, jadi kebencian antar umat beragama tuh timbul lagi gitu loh waktu pemilu kemarin kan. Kesannya tuh kalau Islamis itu Islam itu ke Prabowo merapatnya, kalau apa namanya, yang mau menjaga kebinekaan itu ke Jokowi. Jadi kan dipolarisasi gitu loh Nil, tahun 2019 kemarin itu kan seolah-olah tuh itu gitu apa kontradiksi pokoknya gitu, padahal kan sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi apa namanya, itu sih bener yang mengemuka. Dan apa, sekarang ada Partai Umat itu kan kelanjutan dari yang apa 2019 itu ya. Ini kita menyebut-nyebut nama partai ini bukan mempromosikan ya pembaca IP, jadi kita hanya ingin membahas aja kayak gitu. Jadi Iya. emang 2019 kemarin itu menurutku malah mengemukakan kembali apa ya, prasangka-prasangka sosial yang terpendam gitu ya antara umat beragama gitu ya, terutama antara Islam dan Kristen gitu, melalui ini pemilu gitu. Dan itu menurut aku parah sih. Dan sampai sekarang kan masih kadang-kadang dilabeli tuh kalau yang berjilbab atau sekiranya kelihatannya Islam tuh kadrun misalnya gitu, kalau yang enggak itu cebong atau apa gitu kan. Nah sebagai yang berjilbab dan kiri kan saya merasa dirugikan ya dengan labeling kayak gitu ya, kayak ini nggak pas deh kayak gitu-gitu gitu ya gitu sih. Jadi sampai sekarang masih masih ada dampaknya. Tapi menurutku Anyway ini ya, tapi menurutku kalau yang Chris mm, Harman maksud di sini tuh, menurutku bukannya ikut yang demo mau menggulingkan eh, Jokowi itu waktu itu, tapi menurutku mm, di dalam apa, diskusi-diskusi di dalam pengorganisiran itu, kelompok kiri merapat ke kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh pemerintahan sekuler liberal yang ada sekarang. Eh, Sambil ya berusaha ya menjelaskan kepada mereka pelan-pelan tentang kelas, tentang ekonomi politik dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas adalah bukannya berkoalisi dengan pemerintahan sekuler liberal yang ada. Itu iya menurutku ya iya yang iya dimaksud setuju di aku. situ. Iya Iya. benar benar. Ini by the way ada yang udah berkomentar dan nanya, kayak kita lihat ya satu-satu ya. Iya, udah banyak tuh. Banyak banget ya dari tadi, maaf nih kita keasikan ngobrol bahas baca buku berdua aja. Tunggu kita lihat.
tapi Kamu banyak bisa lihat komentar nggak nih? aja. Aku ngikutin semua sih dari tadi, tapi banyak yang Oh, aku enggak. komentar aja. Tapi banyaknya komentar Bentar. aja. Iya. Oh, komentar ya. Bentar. Kita baca aja ya mungkin. Dalam teologi pembebasan Islam disebutkan bahwa tafsir Al-Quran itu bisa berubah ketika ditafsirkan oleh pemerintah untuk melanggengkan status quo. Apakah itu benar? Hmm. Setahuku sih memang tafsir itu kan emang ada ilmunya ya, ilmu tafsir dan tergantung siapa yang menafsirkan kan tafsirnya itu seperti apa. Makanya ada feminis-feminis yang mengkritik soal tafsir ya, kayak Fatima Mernissi, kayak gitu-gitu kan dia scholar-scholar yang mengkritik tentang didominasinya tafsir oleh apa male dominated tafsir gitu ya. Jadi ada juga yang kayak gitu. Jadi setahuku sih memang tafsir itu tergantung siapa yang menafsirkan sih bener. Tapi untuk pertanyaan spesifik ini aku belum pernah dengar. Yang setahu aku yang soal tafsir yang male dominated itu sih dikritik oleh feminis muslim seperti Fatima Mernissi kayak gitu. Iya, Ini apa lagi ya? aku sih pikir sih jelas ya kalau dari teologi pembebasan itu kan justru karena mereka mengakui bahwa tafsir-tafsir yang sekarang beredar itu didominasi oleh kelas penguasa, makanya perlu dimunculkan tafsir-tafsir yang dari bawah itu sih. Ya, Jadi menurutku sih betul jelas banget. sih itu. Ya, betul. Ini ada lagi tanggapan yang lain. Buku saku ini sudah keluar. Jadi kalau pembaca IP mau mendapatkan buku saku, silakan kirim email ke Harian Indo Progress ya. Nanti bisa dibicarakan mau buku saku yang mana bisa dikirimkan ya. Dan juga berlangganan untuk buku-buku saku berikutnya. Gitu. Nanti akan ada buku saku lagi dalam waktu dekat, tunggu aja ya. Mm-mm. Kemudian revolusi Islam Iran satu bukti konkret bahwa Islam adalah agama yang revolusioner dan satu-satunya revolusi yang saat ini masih bertahan. Kaum Marxis sendiri pun iri dengan revolusi tersebut. Nah, ini revolusi Iran ini dibahas secara khusus di dalam bukunya Chris Harman dan Iya. cerita sampai kaum kiri itu kemudian apa mendukung aja itu panjang ceritanya sebenarnya gitu. Jadi apa? Kalau yang aku baca ini kamu bisa mengoreksi ya, Nil. Kalau yang aku baca justru revolusi Iran ini kan lahir dari kritik terhadap Syah ya, dan mereka pada akhirnya justru memerangi menghancurkan gitu ya, menghancurkan kaum kaum kiri yang aku baca. Gitu, Mm-mm. benar kan ya? Iya. Mm-mm. Iya, iya. Itu kan udah banyak dibahas juga ya. Mm-mm. Di mana-mana. Tapi ada satu bab khusus tentang Iran di buku Iya, ini. benar. Untuk ini nih, Bisa Bung dibaca. Ikhwan nih. Bung Ikhwan yang dari tadi komentarnya tentang Iran terus nih. Iya, mungkin Bung Ikhwan bisa membaca buku Iya. saku ini ya. Ada pembahasan yang komprehensif lah tentang revolusi Islam Iran. Kemudian ini ya, dari selanjutnya Islam punya ikatan sosial yang kuat. Dan bagiku nilai-nilai Marsian pun harus mengikuti pola dari gerakan Islam. Bukan seperti yang sekarang banyak diaspora malah ke arah gerakan oportunis. Maksudnya gimana? Karena yang kulihat saat ini gerakan sosial revolusioner jadi pedoman yang langka bahkan yang banyak kaum reformis dan oportunis. Iya, iya Nanti kalau kamu, Islam dari Islam juga banyak yang reformis dan oportunis. iya makanya itu dia. Kemudian lagi, nah sambil itu untuk ya menutup BBBI episode 10 ini sambil menunggu komentar lainnya ya. Menurut kamu mungkin nggak sih di masa depan ya gerakan-gerakan keberagamaan lah, tapi bukan hanya gerakan Islamis ya, tapi keberagamaan gitu. Itu bersinergi dengan gerakan kiri dan kemudian mencapai cita-cita emansipasi yang membebaskan rakyat tertindas gitu. Menurut kamu gimana membaca itu? Wah, kalau saya ya harus percaya mungkin lah. Kalau 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 udah menganggap itu nggak mungkin lagi ya udah udah nggak BBBI lagi sekarang. Betul sekali. Iya, 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 percuma kan semuanya. betul sekali. Iya, Iya, iya. Jadi mungkin-mungkin percaya aja ya, dan emang harus dimulai dipikirkan kali ya. mungkin dan itu sudah terjadi di Indonesia dulu. Yap,
kembali lagi ya pada zaman Jadi pergerakan dulu ya, udah jadi terjadi kita gitu. nggak bermimpi tentang sesuatu yang apa namanya nggak ada dasar pijakannya, tapi ada dalam sejarah pernah terjadi bahkan di Indonesia sendiri. Ini ada pertanyaan nih, tapi serius nih nggak ini nggak 3 menit jawabnya. Tolong ulas sedikit antara titik temu dan titik Oh tolak nggak apa-apa. Islami dan Marxisme ya Kak. Sebenarnya ada beberapa artikel di Indo Progress yang bisa dibaca ya tentang ini. Di Mm-mm. antaranya artikel yang ditulis oleh Gus Fayat misalnya, terus yang ditulis oleh siapa lagi ya? Umar apa siapa ya? Ada beberapa, mungkin teman-teman bisa baca juga. Nah, silakan Nil kalau kamu mau jawab Nil. Waduh, nggak berhak saya. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi ya tadi ayat-ayat yang udah kita singgung itu menurutku revolusioner banget. Justru ayat yang Filza sebut di awal itu, saya sebagai orang Kristen atau bahkan mungkin teolog Kristen iri sebetulnya. Salah satu yang saya iri Hmm, dari Al-Quran itu ya adanya ayat itu. Sesungguhnya hmm. Allah tidak akan mengubah nasib Nasib sebuah suatu kaum kaum kecuali suatu kaum itu apa mengubahnya sendiri. mengubahnya. Hmm. Nah, itu nggak Ya ada itu tuh sangat revolusioner ya. itu sangat revolusioner. Berarti kan kalau mau mengubah nasib harus revolusi. Itu kalau apa mengutip Marx itu para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Padahal yang Iya, terpenting benar. Adalah mengubahnya. Jadi, mengubahnya. jadi Senafas ya Nil? praksis, iya. Jadi Iya, praksis itu benar-benar. praksis Benar-benar. revolusioner itulah yang mengubah. Itu salah Iya. satunya ya menurut saya. Iya, benar. Setuju banget. Karena kalau untuk detail-detailnya yang lebih lanjut, kami berdua ini sebenarnya tidak mempelajari teologi Islam secara khusus ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa membaca beberapa artikel di Indo Progress yang juga sudah membahas itu sebenarnya ya gitu. Dan memang ayat tersebut apa juga apa seringkali ditafsirkan tentang misalnya ketika kita mogok kerja gitu ya, mogok kerja di pabrik atau apa ada aksi-aksi buruk, biasanya ceramah keagamaan itu menggunakan ayat itu juga nih. Jadi memang apa salah satu ayat yang juga sering di apa ya diceramahkan gitu, yang sering disiarkan kayak gitu. Jadi emang inilah emang revolusioner ayat tersebut ya. Semoga semakin banyak orang Islam yang juga ini menyadari pentingnya ayat tersebut gitu. Oke, ya ini, soalnya kebanyakan orang memandang sentimen Marxisme ketika bicara sebagai Islamis akan kontradiktif Islamis dan Marxis. Iya, benar. Karena di kita kan ada konteks ini juga ya, konteks sejarah 65 misalnya gitu ya, dan apa itu juga mempengaruhi kan adanya ketegangan-ketegangan gitu antara apa Islamis dengan Marxis misalnya kayak gitu. Jadi itu juga yang padahal sebelum itu sudah jelas gitu ya di masa pergerakan itu ya ada Haji Misbah, ada Sarekat Islam dan lain itu yang justru menunjukkan gitu bahwa titik temu antara Islam dan Marxisme itu sangat kental sekali gitu. Oke, mungkin ini benar-benar penutup terakhir Nil. Mungkin dari aku dulu atau dari kamu dulu? Kalau dari aku sih penutup terakhirnya yang tadi soal apa konteks apa term umat tadi yang cenderung mengakomodir semua kelas itu aku setuju dengan pendapatnya Chris Harman gitu ya itu yang kemudian mempengaruhi corak gerakan Islamis di dunia gitu dan apa namanya sebagai sebagai seorang yang Islam gitu aku setuju dengan konsep-konsep yang kayak tadi tentang mutadafin kemudian apa namanya usaha-usaha untuk mengembalikan apa analisis Islam itu yang bersinggungan dengan misalnya dengan Marxisme seperti yang sudah terjadi di masa lalu kayak yang tadi Haji Misbah terus apa Sarekat Islam dan lain-lain kayak gitu kalau dari aku. Silakan Niel dari kamu. Iya, kalau aku mengingat Indonesia penduduknya mayoritas beragama Muslim dan sangat religius, eh, penting sekali menurutku ya diskusi-diskusi upaya-upaya mempertemukan tradisi Marxis dengan Islamis serta upaya-upaya menghidupkan tradisi di masa lampau yang pernah melakukan hal tersebut.
di tahun 1920-an misalnya. Itu aku sangat mengapresiasi teman-teman yang mencoba melakukan itu dan mengingat di Indonesia kontradiksi kapitalisme semakin parah dan apalagi COVID banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Aku yakin ke depannya akan semakin banyak orang yang mencari solusi alternatif ya. Dan pemerintahan liberal, sekuler, eh, ya nggak sekuler-sekuler amat juga sebetulnya, tapi secara umum lebih sekuler daripada banyak negara-negara Islam, itu akan semakin goyang dan ya aku cuma berharap ya sebelum apa aku cuma berharap supaya kalaupun itu nanti berganti nggak digantikan dengan rezim-rezim apa reaksioner Iya, ya, tetapi iya tentu tetapi saja. rezim yang progresif, revolusioner, tapi juga inklusif. Iya, Amin. itu harapan kita semua ya, Niel. Semoga ya, amin. Mumpung lagi di Amin. bulan Ramadan, kita berdoa yang kayak gitu ya. Karena katanya kalau di bulan Ramadan tuh doa-doa paling dikabulkan juga. Salah satu waktu yang paling banyak dikabulkan doanya katanya. Jadi kita berdoa seperti itu. Oke, sepertinya sudah 1 jam ya, nggak kerasa juga. Asik juga ya ternyata membicarakan tentang apa sejarah gerakan Islamis ini. Dan kenapa kita nggak bahas detail negara per negara ya, supaya pembaca IP baca sendiri. Jadi karena Iya. kita baca buku bareng, tidak ingin membaca semua secara detail-detailnya gimana gitu, nanti nggak dibaca deh bukunya gitu kan. Jadi Baca apa buku namanya, bareng, supaya dibaca. baca buku bareng bukan membacakan. Ya betul sekali, bukan membacakan, bukan audiobook ya kita. Iya Iya. jadi begitu. Sudah ya, sudah 1 jam lebih juga nggak kerasa. Dan nanti kita akan BBB lagi bulan depan setelah Lebaran. Kita akan bahas buku apa, tunggu aja kabarnya di Instagram Indo Progress. Kemudian apa lagi ya, Nil? Udah sih kalau dari aku. Ya, Selamat oke. menyambut Idul Fitri ya, karena tidak Iya. boleh mudik dan tidak boleh bepergian ya. Jadi di rumah aja Idul Fitrinya kali ini juga. Jadi semoga tetap diberikan kekuatan secara fisik dan mental dalam menyambut Idul Fitri ini. Dan banyak sekali yang THR-nya dicicil gitu. Termasuk suamiku juga dicicil THR-nya. Jadi banyak sekali THR-nya dicicil dan mungkin tidak dibayarkan. Semoga bisa mengadukan persoalannya ke serikat-serikat buruh yang membuka posko-posko pengaduan tentang THR juga ya. Jadi memang ini kita di situasi yang ya masih belum berpihak lah sama rakyat kerja ya. Jadi masih seperti ini kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di BBBI episode 11 bulan Juni mendatang. Dadah, terima kasih ya Neil. Ya, sama-sama. Dadah, sehat-sehat. Ya.